Oke, hari ini kita mau review mainan rakitan Shin Getter Dragon. Nah, karena bungkusnya kegedean, jadi cuman bawahnya doang kelihatan. Dia dari Guzman Company. Saya beli harganya sekitar 1.800 NTD ya. Kalau dirupiahkan mungkin kali aja 480 sekitar segitu. Ini mungkin biar kelihatan jelas saya piningin ya. Nah, kita mau coba build ini. Nanti kita coba lihat hasilnya setelah jadi ya, oke? Jeng jeng. Nah, ini dia udah jadi Shin Getter Dragon ya. Secara umum saya sangat suka, build quality-nya bagus, plastiknya lebih, kalau dibandingkan sama Gundam ya, mungkin yang paling gampang sama Gunpla gitu, plastiknya lebih keras ya, lebih keras sedikit, tapi tetap keasikan untuk nge-buildnya itu tetap enak gitu. Jadi tetap menikmati ketika satu persatu partnya dipasang gitu ya, terus artikulasi di dalamnya, apa namanya, si engineeringnya ya, si mechanical partsnya itu ya kurang lebih cukup berkualitas ya. Mungkin nggak sedetail yang kalau Gunpla mungkin yang real grade ya, itu kan juga dia lumayan detail, tapi ini udah cukup oke sih gitu. Terus apa namanya, saya cukup puas dengan hasilnya, dan dia nggak terlalu banyak dekal ya, atau apa, stiker ya. Stiker itu cuman untuk bagian aksesoris tambahan ya, di optional parts. Jadi nggak dipakai di bagian utama. Ini kan bagian apa namanya, robotnya waktu lagi normal ya, posisi normal gitu, berdiri normal gitu. Ini kalau dilihat, apa, artikulasinya juga enak, dia nggak gampang copot, walaupun harus hati-hati ya, karena kalau bagian-bagian yang mana nih, kok nggak fokus. Nah, kalau bagian-bagian yang tajam itu cukup ngeganggu ketika kita mau bikin pose-pose yang dinamis ya, atau yang rumit-rumit ya, itu harus hati-hati, karena ada beberapa part yang selain tajam juga dia ada yang kecil-kecil. Jadi apa namanya, waktu bikin terutama harus hati-hati, benar-benar perhatikan si petunjuknya ya. Petunjuknya juga dia cukup mudah dipahami sih, walaupun bahasa Jepang ya, dia petunjuknya apa, mudah dipahami. Ini saya ambil dulu. Nah, petunjuknya itu, jadi cukup ikutin apa namanya, si petunjuk ini, mana apa yang pasang duluan, 1, 2 segala macam, terus hati-hati di bagian kecilnya. Tapi dia nyediain kok ada beberapa bagian part yang kecil, dia ada spare partnya gitu, ada spare partnya. Terus juga hati-hati di bagian yang waktu gunting-gunting ini, atau waktu potong-potong si part ini dari runner ya, itu harus hati-hati tuh, karena ada beberapa part yang kalau kepotong, nih kayak di sini dia udah ngasih ini sih, tuh lihat, caution. Jadi ini harus hati-hati, jangan sampai pas lagi motong runnernya ikut kepotong, nanti nggak bisa nempel. Saya ada satu sebenarnya, cuman saya akalin akhirnya bisa sih gitu. Di bagian ini ya, di bagian siku ini sebenarnya saya lupa yang kiri apa yang kanan,
Jadi untungnya dia dua si colokannya itu. Jadi satunya itu saya nggak sengaja kepotong gitu. Tapi saya akalin pakai semen yang Tamiya punya, dia bisa akhirnya. Dan ya nggak jadi masalah lah gitu. Nggak, karena juga dia dua kan colokannya. Ya gitu kurang lebih. Oke. Nah sekarang kita aksesoris. Nah sekarang kita beralih ke aksesoris. Lumayan menyenangkan juga di aksesorisnya. Jadi dia ada ekstra tangan. Ini tangan buat megang senjata, itu dia, gripping hand. Terus ada tangan yang terbuka, masing-masing kiri kanan sama ya. Ini tangan yang terbuka nih, salah satu aja saya ambil coba ya. Ini open hand, oke, kelihatan ya, kelihatan. Terus ada senjatanya. Senjatanya tuh ini ya, getter tomahawk ini. Yang dia bisa dua ukuran ya, ada yang panjang gini, terus bisa dicopot, terus diganti gagangnya ke yang lebih pendek. Nah ini juga, ini sebenarnya waktu rakit yang ini agak lumayan ini ya, karena si bagian ini, si bagian yang tajam-tajam ini tuh dia dia partnya berdiri sendiri, jadi masangnya ditempel satu-satu. Jadi kalau ini agak ini sih agak lumayan malas ya, karena kecil, bagian kecil gitu, hati-hati makanya. Terus ada ini buat efek option part juga, ini buat, ini kalau nggak salah senjata buat ngeluarin ini ya, tornado ya, cyclone ya, dari sini. Ini ada dua-duanya sama. Nah ini yang ada stikernya nih, dekalnya cuma ini doang nih, buat mata sama buat ini nih, yang kuning-kuning, stiker cuma itu doang. Terus ada ini buat drill ya, drill sama yang yang pisau gini di tangan kiri kanan. Terus ada booster packnya juga. Jadi biasanya kalau ini pasangannya sama yang tadi, waktu dia drill hand, dia bisa diganti belakangnya si getter itu, tapi tinggal dicolok ke sini, terus nanti bisa buat pose. Ini juga bisa digerakin ya, ini ada artikulasinya. Jadi kalau misalnya gerak-gerak begitu, bisa ada artikulasinya begitu, gitu ya. Dan ini cukup kokoh dan menarik ya, gitu. Oke. Oke, ini kita coba kita ganti-ganti ya si partsnya. Jadi kalau ganti tangan juga dia gampang banget, nggak terlalu ribet. Ini saya coba contohin ya. Nah, gampang kan, nggak terlalu keras, nggak terlalu lunak juga, jadi dia pas lah gitu ukurannya. Misal saya mau kasih si ini ya, kasih si gripping hand, terus gripping handnya mau saya tambahin si kampak. Nah kampaknya saya mau coba yang kecil aja dulu ya, biar gampang. Ini dicopot dulu, jadi si ininya doang. Saya mau ganti si pegangannya pakai yang kecil ya, kecil. Oke. Pakai yang kecil. Nah tapi cara masangnya, karena di bawahnya ada ini nih, yang tajam ini, dia agak susah. Jadi kalau mau masang, dibuka lagi, terus masukin tangan yang mau di ininya, mau dipakai ini ya, masukin, baru tempel lagi si gagang, si mata kapaknya. Nah jadi gini. Nah, baru habis ini tinggal kita pasang, pasang. Nah kira-kira begitu. Nah saya coba gerakin dulu ya. Kita coba bikin pose ya. Nah baru dibilangin ini gampang lepas sih, ini yang bagian tangan nih. Tapi ini bukan yang itu sih, bukan yang patah. Jadi karena dia sebenarnya masalahnya bukan karena dia gampang copot ya, tapi karena bentuknya jarum-jarumnya banyak. Jadi ruangnya terbatas. Jadi kalau mau bikin pose itu harus hati-hati sih.
Oke, ini ya pose yang cepat aja. Nah, kira-kira gini. Gimana, gagah kan? Coba bawah jadi gini deh. Nah, keren kan? Tuh. Jadi warnanya tuh saya suka banget karena si plastiknya aja tuh udah ada efek metaliknya ya. Jadi dia nggak perlu apa namanya, memang nggak perlu stiker-stikeran lagi gitu. Jadi udah bagus, secara quality materialnya bagus, terus experience waktu buildnya juga enak, menyenangkan gitu. Itulah kurang lebih ya. Nanti habis ini saya kasih lihat foto-foto yang saya udah ambil, mudah-mudahan menginspirasi. Dan kalau emang tertarik bisa coba dicari, kayaknya masih ada sih di beberapa online shop ya, dan di Indonesia kayaknya udah ada kali ya, saya kurang tahu juga gitu. Gitu aja ya reviewnya. Nanti kita coba apa namanya, cari lagi kira-kira mainan apa lagi yang terutama yang rakitan yang juga berkualitas, mungkin selain Gunpla ya. Jadi saya sih pengennya juga ngulik yang Moderoid ini, apa si Good Smile Company, karena dia beberapa ada ngeluarin produk juga. Jadi mungkin saya coba lihat-lihat dulu.